Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Permenungan kita pada pekan ketiga Prapaskah ini mengangkat tema buah pertobatan menghasilkan kehidupan. Marilah kita membaca bacaan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita dengar bersama, dengan lembut namun tegas Yesus menegur kita. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah merujuk pada kehidupan yang tampak indah dan sempurna. Daun yang lebat melambangkan hidup yang tampak religius, tetapi secara lahiriah, sementara secara rohani mandul dan tidak menghasilkan buah. Pohon ara yang tidak berbuah juga merupakan gambaran bahwa manusia telah gagal dalam mengasihi pencipta dan merawat ciptaan. Ensiklik Laudato Si yang ditulis oleh Paus Fransiskus menegaskan bahwa manusia dipanggil untuk mengusahakan dan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama, bukan mengeksploitasi dan merusaknya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, Tuhan mengajak kita untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah melalui pertobatan batin dan pertobatan ekologis. Pertobatan yang akan memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Pertobatan yang membawa kita pada hidup yang baru, hidup yang menghasilkan buah. Pertobatan yang akan membawa kita semakin mencintai pencipta dan ciptaan. Pertobatan yang akan memampukan kita untuk selalu bersyukur dan melihat alam sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita rawat dan kita perlakukan sebagai saudara-saudari kita. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi yang selalu memuji Tuhan dalam madahnya melalui segala ciptaannya. Terpujilah Engkau Tuhanku melalui saudara matahari, melalui saudari bulan dan bintang-bintang, melalui saudari bunda bumi yang menopang dan mengasuh kita. Demikianlah bunyi madah dari Santo Fransiskus Assisi yang memuji Sang Pencipta melalui ciptaan. Lalu, refleksi kita. Apakah kita sungguh melihat alam sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita rawat, sehingga menjadi tempat yang layak untuk kita tinggal bersama? Atau sebaliknya, kita merasa sebagai pemilik, sehingga kita merasa berhak untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Merusak alam yang seharusnya kita jaga dan kita rawat. Saudara-saudari yang terkasih, Prapaskah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memilih tugas untuk merawat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Ingat, kita bukanlah pemilik, kita tidak berkuasa atasnya.
kita harus menjaga alam ini sebagai wujud kasih kita kepada pencipta dan ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau sediakan bagi kami. Saat ini kami mohon di dalam masa Prapaskah ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam diri kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk mencintai Engkau melalui segala ciptaan-Mu, sehingga hanyalah Engkau yang kami muliakan, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.